ya maksudnya ini nggak ngegibah nih. Cuman maksudnya Kang Uki itu kemana Uki aja? Enggak, karena ini menyangkut dengan, anggap aja gini, Reza duluan nih hijrah, memutuskan untuk keluar dari Noah pada saat itu kan. Nah terus Uki menyusul. Iya, Uki. Terus sempat tahu nggak ada statement dari dia kalau musik itu haram? Tahu. Nah kata lu aja ini sebagai temannya aja. Jadi gini nih, tujuan dulu band itu si album itu dibikin lagi karena dulu mungkin kita bikin rekaman album itu masih dengan alat yang belum seperti sekarang gitu. Mereka katanya bilang di YouTube tuh lagi rame keterlibatan orang Reza di Noah. Apakah balik lagi atau gimana gitu loh? Nah coba ceritanya kayak gimana? Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 tahun saya tidak ketemu. Yeay, 1 tahun. Malah 1 tahun. Kemana aja? Ada yang bilang katanya pura-pura podcast kemana aja udah 1 tahun ini nggak kelihatan. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru buat kawan kreasi. Ini adalah syuting saya pertama pura-pura podcast lagi setelah kemarin terakhir saya ngobrol bareng sama Ale Aulia. Syuting bareng sama Ale Aulia tuh bulan Desember 2021. Nah sekarang khusus spesial. Sebetulnya mah nggak boleh ada datang 2 kali teh sebetulnya mah. Jadi harusnya tamunya yang Tekacinya. tekaci. Tapi ini lagi trending. Tapi ini lagi trending nih. Ada alasan kuat. Ada alasan kuat. Dan lagi kan kita lagi santai-santai tadi. Dianya aja yang nongol ke sini ya. Iya, santai. Kita lagi santai-santai, dia yang nongol ke sini. Bisa tuh balik itu. Udah jam 9:30. Kebetulan Batman ada, ya udah kita syuting aja. Kawan kreasi Reza X Noah. Alhamdulillah. Dua kali. 2 kali. Nah, kenapa sampai bisa 2 kali? Atau saya pingin di sini gitu, jadi ngebut ke sini. Enggak, karena mungkin lu kan mau main di sini. Ini juga apa yang menyebabkan lu pengen jalan-jalan, datang ke ruang kreasi gitu. Secara kita lagi makan martabak tadi ya. Iya. Kita lagi ngegibah tadi ya. Gibah. Kita lagi ngegibah band sebelah ya. Iya, ternyata gini. Ternyata gini. Sa, Gila, lu tambah gemuk ya? gemuk aja sekarang ya. Tahu susah turunin berat badannya. Nah, Enggak, itu tandanya makmur saya berarti. amin kalau gitu ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi masih per hijrahan Masih. berjalan. Karena memang kegiatannya seputaran itu kali. Nggak ada yang, apalagi pandemi kayak gini kan mau ngapain kalau nggak jualan atau aktivitas di agama itu kan nggak menyita waktu kan. Iya, untuk lu jualan? Iya, online kan. Jualan Kan banyak kan online. kita teman-teman yang Iya. mencapin serunya kalau di dunia online itu kan banyak yang ini naik ini nih, desain ini terus produksi ini ke tempat sablonan ke konveksi ya. Enggak, Banyak. ini tapi kan katanya gini, kemarin kita udah ngobrol sama Kang Danis Prit ya. Iya. oh iya Ngobrol sama Kang Danis Prit. legend tuh. Nah, sekarang gue gini, Cak. Nanti dulu ya konferensi sebentar, ini saya mau sosonoan dulu ini sama Reza nih. Saya kalau Ada- kesini rasa takut gitu kenapa horor gitu. Kalau 2 kali bahaya. Kalau 2 kali bahaya kan. Nah, katanya begini nih. Ini dari perhijrahan nih, Za. Maksudnya yuk kita sharing-sharing kan, maksudnya sampaikanlah walaupun cuma 1 ayat kebaikan itu Ya, kan, betul kan? dakwah Ada- itu ya. Ada dakwah itu seperti itu. Nah, betul nggak katanya dari 9 pintu rezeki itu 8 itu dari berdagang? Iya. Iya betul tuh. Sebenarnya itu ini Tapi itu dagangnya barang atau dagang apaan gitu? apa aja, maksudnya kalau saya tahu saya pernah ngobrol sama dulu gini nih, sejarahnya para sunan, orang-orang yang masuk ke tanah Jawa ini untuk menyebarkan agama, mereka basic ininya dagang. Ya dagang itu, makanya salah satu dimasukin ke ranah agama kan dagang itu kan. Jadi memang kunci komunikasi
Jadi saudagar ya kalau zaman dulu kan. Jadi sosialisasi Ya, dengan sosialisasi. Itu lebih lebih apa ya, maksudnya lebih masuk ke masyarakat kali. Tuh kalau saya bilang. Berarti itu betul ya. Betul, dagang juga. Dan kalau dagang itu menguntungkan juga kali, asal jangan tipu-tipu kali. Ya. Yang berarti di situ gitu, maksudnya berdagang yang benar gitu. Toh juga rezeki kalau jujur lebih banyak. Kalau kita tipu-tipu segimanapun banyaknya nggak berkah. Gitu. Betul. Iya. Iya sih. Nah gitu, jadi kawan kreasi. Jadi kalau ada yang mau berusaha, di antaranya mungkin cobalah untuk berdagang Iya, kali ya. betul. Apapun itu ya. Apapun Apakah itu. dagang jasa, Bisa. ya, dagang produk. Yang Iya. penting apa namanya, konteksnya itu berdagang. Kan ibadah juga, kerja. Ibadah juga. Iya. Tinggal tergantung niatnya kita. Itu Tapi lu rumah tetap masih di situ? masih Masih yang susah itu? masih. Tapi sekarang udah bagus tuh. Oh udah bagus, Wah, jalannya ya. iya. Lu kok susah kan sama Udah nggak ada, coba di mana sekarang jalan yang hancur-hancur nggak ada kan di Bandung, kota Bandung yang masih becek gitu nggak ada. Udah nggak ada, udah Bagus semua rapi kan. semua. Terus kabarnya kemarin ini si Kang Herman sempat ngehubungin ini temennya dia nih. Siapa? Ya maksudnya ini nggak ngegibah nih. Cuman maksudnya Kang Uki itu Oh, kemana Uki. aja? Enggak, karena ini menyangkut dengan, anggap aja gini, Reza duluan nih hijrah, memutuskan untuk keluar dari Noah pada saat itu kan. Nah terus Uki menyusul. Iya, Uki 2018 ya. Nah, 18 Uki. ya aku sih sebetulnya pengen ngobrol sama Uki itu. Nggak diundang, coba nggak. Sempat kemarin kita undang ke sini. Cuman mungkin karena dia pun punya proyekan juga kali ya. Ya, Jadi dia sama mungkin beda. kayak saya juga, dia dagang juga. Dagang juga. Ya. Dagang juga. Fashion. Terus sempat tahu nggak ada statement dari dia kalau musik itu haram? Oh, heboh tuh ya. Oh. Tahu. Nah kata lu aja ini sebagai temannya aja. Jadi gini nih, permasalahan teman saya Uki sebenarnya begini. Kita ini ada dua ulama yang mengatakan itu. Dua ulama yang ada bilang haram, ada yang bilang bisa gitu. Ini menurut mereka, saya nggak cuman dapat sumber dari mereka, karena saya ngobrol kan, saya suka nanya masalah ini karena itu dulu masih pekerjaan saya. Iya. Nah, ditanyalah masalah itu, ada yang bilang haram, ada yang bilang enggak apa-apa. Kalau bicara sifatnya itu mereka yang lebih tahu, karena fatwa itu ulama yang lebih tahu. Nah kita nih sebenarnya, Uki mau keluarin statement itu musik haram atau siapapun itu, sebenarnya yang orang Islam khususnya yang masih mendengar statement itu harusnya baca back to basic tuh. Jadi kita ini ada buka panduan Al-Quran dan Sunnah gitu. Minimal baca gitu. Jadi kalau jangan kebanyakan baca buku-buku lain-lain. Kalau kita baca buku agama itu tahu apa yang Uki omongin. Saya tidak membenarkan, bebas aja maksudnya apa yang di kita ini kan sedikit viral. Lagian statement musik haram ini kan banyak ya, udah kemana-mana. Toh Kenapa juga, ya Uki gitu iya ya, kenapa? kan? Karena mungkin dia ini sosok kan, Ya. sosok dan baru keluar dari, lagi hangat-hangatnya dia keluar dari Noah gitu. Ya. Pak wajar kalau dia Jadi dijadiin sorotan. gimmick untuk itu, kalau Ya. saya bilang. Tapi maksudnya nggak perlu dibesar-besarkan. Karena gini nih, kalau kita nggak baca itu bakalan ngasih komen yang enggak. Kadang juga orang Islam sendiri tidak memahami tentang Al-Quran dan hukum. Padahal di kita ini semuanya ada lengkap loh, maksudnya hukum tentang musik, apa yang nggak boleh, detail di kita tuh. Ya. Apa yang nggak diajarin di Islam itu. Urusan ranjang pun ada di situ, Yeah. apalagi urusan musik. Kita yang nggak bisa baca gitu. Toh pokoknya kalau kita juga malas gitu, ya udah nggak usah komen, udah biarin aja gitu. Karena di satu sisi lain nanti ada kontroversi yang dia Islam sendiri tuh nggak suka dengan Islam karena Uki ngomong gitu. Nah,
padahal dia nggak baca tentang itu, padahal di Islam juga akhirnya apa ya, jadi random, acak gitu, nggak bagus sebenarnya. Cuman ya kemarin di kita ini apa cepat viral, susah juga ya, maksudnya di bendung yang kayak gitu. Akhirnya saya juga cuma lihat, saya juga udah sempet ngomong, anak-anak ngomong bahasa itu, cuma saya bilang udah nggak usah dinonton gitu, biarlah, ngapain juga gitu. Iya, ya itu karena memang balik lagi mungkin kawan kreasi lebih pintar lah ya, lebih pintar untuk menilai mungkin. Ya betul. Kebetulan sebetulnya mungkin kalian juga yang lagi pada ngumpul-ngumpul ngomong, oh nggak boleh main band, haram lo main band lo. Biasa gitu. Betul. Tapi di saat ada seseorang yang ngomong seperti itu jadi besar. Gitu. Besar karena ada sebagian orang yang Uki mungkin menyinggung ke ranah yang orang masih di pekerjaan itu. Contohnya mungkin banyak kan teman-teman saya yang masih ngeband, dia hidup dari situ gitu. Dia pingin hijrah kali, tapi mungkin karena heboh dengan statement itu, dia masih, ini nggak bisa ya. Maksudnya apa ya? Padahal dia tahu sebenarnya karena mungkin gosip itu kemana-mana, akhirnya dia ngurungin niat. Jadi buat kawan kreasi juga nih yang ada di rumah nih, saya ini ngobrol sama Reza ini sebetulnya ini hanya intermezzo doang. Nah nanti ada episode nanti saya ngobrol sama Kang Dani Sprit, vokalisnya Java Jive tuh. Dia akan memaparkan lah. Jadi maksudnya, musik itu kayak ini kawan kreasi, kayak pisau, ya. Betul. Jadi Tamsil itu ya. Iya. Jadi dipegangnya sama siapa dulu nih, gitu. Betul. Sama-sama pisau, gitu. Nah nanti kawan kreasi juga bisa ngelihat di episode saya bareng ngobrol itu tuh sama ulama Kang tuh Dani. ngejelasin begitu loh, karena dia juga membahasakan sama kita, mas saya waktu itu, maksudnya gimana caranya nih ngejelasin ke kamu tentang musik. Oh dia pikir begini, dia kasih tamsil. Mas tamsil itu lebih gampang mungkin untuk dipahami gitu, perumpamaan gitu. Pisau kayak gini maksudnya kalau dikasih ke penjahat itu bisa jadi apa gitu. Kalau dikasih ke ibu rumah tangga mungkin bisa jadi sesuatu yang bermanfaat gitu. Lebih ke sifat sifat dari musik itu yang pemakai. Jadi anggap aja yang musik itu sebagai pisaunya lah. Ya. Dipakainya sama siapa nih, gitu kan? Betul. Nah, Kang, meni haus sebentar, itu ada itu kan sebentar kan? Ini cocok ya. Yang enggak bukan punya Batman, punya Batman. Punya Batman. Kemarin sempat ada yang fenomenal Reza. Ya, Reza juga sama itu namanya. Yang mana? Ya. Itu enggak penyanyi yang kayak Nika Ardila. Penyanyi baru. Yang mirip Nika Ardila? Iya. Yang masih kecil kan? Ya. Ini masih kecil belasan tahun tuh. Kok bisa mirip? Dia orang Sulawesi. Masa? Sulawesi tuh. Kok bisa mirip? Yang suaranya Apa reinkarnasi? Kalau orang bilang reinkarnasi. Reinkarnasi. Tapi akhirnya katanya sekarang dia udah rilis tanggal 28 ini. 28 ini. Oh ya? 28 ini. Single sendiri? Dia meriliskan lagunya dari siapa coba? Ya. Meli Guslo. Oh, Meli yang ngasih lagu. Betul, karena secara dia kan sobatan sama Nike pada saat itu kan. Oh, gitu. Jadi iya, mungkin cocok ya. cuman pada saat itu mungkin Meli belum bisa memberikan lagu buat almarhumah Nike karena ya belum di situ pada saat itu dia kan. Nah, sekarang kebetulan ada yang kayak Reza, itu tanggapannya dari lu. Kalau ada yang seperti itu tuh kayak gimana? Sah-sah aja. Sah-sah aja. Maksudnya udahlah, maksudnya apanya nih yang dibicarakan? Fenomena. Oh, sah-sah aja gitu. Maksudnya apalagi itu Temelinya juga ngasih buat sebenarnya dia lebih ke respect ke almarhumnya ya. Betul. Karena mereka sahabatan zaman itu. Ya sah-sah aja kalau saya bilang. Nggak ada yang perlu. Cuma di kita ini kalau yang viral-viral itu selalu yang berbau berlawanan gitu. Yang itu tuh pasti konflik. Karena itu paling banyak percikan api dari situ kan ya. Agama lah, sara lah segala macam. Itu tuh nasi kenapa sih harus begitu? Apa di luar begitu juga kali? Nggak tahu juga. Enggak gini. Kalau gue ngelihat sih mungkin gini ya. Kalau kita ngelihat film kan pasti ada sutradara dong, ada penulis kan, ada penulis. Tapi kok kenapa setiap saya melihat film bule lah bisa dibilang,
apakah itu tuh kesehariannya mereka seperti itu dengan berbahasanya mereka seperti itu, yang artinya maksudnya gini, mereka tuh cuek gitu. Iya. Jadi nggak gengsi, yang artinya kita berempat nih di sini nih. Iya. Kita punya ide. Kalau di Indonesia, gua punya ide sama lu nggak didengar. Oke. Malas banget kalau gua ngikutin ide lu. Iya. Kan gitu kan? Iya. Karena ide gua nggak didengar sama Betul, lu. Gitu. Pak. Tapi kalau di sana itu, oke lah, mungkin ide lu yang terbaik nih. Ikut. Ayo, gue ikut. Betul. Nah, seperti itu. Tapi di Indonesia ini kenapa kok kayak yang apa ya? Gengsi atau apa ya itu namanya? Kalau di sana itu lebih apa ya, peradabannya lebih berapa puluhan tahun lebih maju daripada kita kali. Dan semua iya. juga cocok musik itu kan dari mereka, bukan dari kita. Betul. Bukan dari Betul. orang Asia gitu. Iya. Maksudnya yang musik tren modern kan dari mereka gitu. Jadi untuk tatanan masyarakat lebih maju dan modern ya wajar kalau mereka lebih luas pemikirannya. Iya. Kalau saya- Karena banyak juga kan kalau di kita nih umur 4 tahun anak kayak gimana sih? so mereka dengerin ya. Tapi Iya. di mereka itu Menghargai umur 4 itu tahun diajar. tuh udah bisa diajak Iya. kompromis lah Ya, gitu. betul. Tapi di kita anak kecil lah Iya, gitu. betul. Ya susah juga ya karena mungkin ini kultur Indonesia ya seperti Ya, ini. itu lebih tepatnya itu kultur yang berbeda namanya. Ada pertanyaan kemarin di IG ada yang nge-DM, Om, panggil Reza dong. Kan udah. Kan udah, gue bilang gitu kan. Terus enggak Om, ini ada yang high peak nih. Wah apa tuh? Gue bilang. Gue kan iya, ini sekarang ini di YouTube nih. Di-upload di YouTube nih, pasti kalian juga kawan kreasi Di nonton gue ini di YouTube nih. Hmm. Tapi gue pribadi pun nggak terlalu ini banget di YouTube sebetulnya Iya, ya. betul. Jadi nggak tahu. Nah mereka katanya bilang di YouTube tuh lagi rame keterlibatan orang Reza di Noah. Wah. Waduh, ada apa? Gue bilang. Sempat gue sama Kang Herman kan nyari-nyari kan, ada apa nih? Gitu. Apakah balik lagi atau gimana gitu loh? Nah, coba ceritanya kayak gimana? Kalau balik lagi nggak, saya bantuin aja kan. Toh itu juga masih teman saya. Oh, betul. Nah terus project Second Chance tuh kan itu yang udah di tracking 2014 tahun yang lalu sebelum saya resign dari band kan. Kedua, mereka tuh ada yang beberapa direvisi. Sebenarnya saya nggak tahu kalau saya bakalan Dipanggil? ngisi lagi ya, nggak tahu. Saya pikir ya udah mereka nggak akan ngerjain lagi Second Chance kan. Mungkin karena ada beberapa fans yang minta ayo dong keluarin Second Chance ya. Lagian Second Chance itu lagu yang lama-lama, album kayak Bintang di Surga, Katakan dan Indah. Tujuan dulu band itu si album itu dibikin lagi karena dulu mungkin kita bikin rekaman album itu masih dengan alat yang belum seperti sekarang gitu, belum canggih kayak sekarang ya. Dulu kan Tahun berapa yang waktu itu Second Chance? Second Chance itu 2014 itu udah Noah, nama Noah. Oh, udah nama Noah. Ya, 2014. Noah Second Chance 2014 itu Ya. tracking semua tuh. Cuman terhalang sesuatu karena saya resign kan. Kedua, tahun-tahun kedua akhirnya Uki resign. Akhirnya tinggal Ariel, Lukman dan David. Nah, mereka agak kerepotan juga karena yang dibutuhin dari album itu juga ada di Uki semua tuh kan. Uki juga udah nggak mau kerjain album itu. Cuman untungnya file-filenya semua masih lengkap. Tinggal dipoles nih, dilengkapi apa yang masih kurang dalam album itu. Nah, kayak lagu apa ya kemarin? Lagu Bebas tuh. Lagu Bebas itu saya bilang itu kan udah di tracking. Dibilang kurang ini ya udah saya coba. Yang mananya coba dia oke saya ulangi. Tapi saya bilang sound drumnya udah nggak kayak dulu, dia bilang gampang, yang penting dapat dulu si nyawanya gitu ya. Oke, tracking. Beres itu balik lagi ke Jakarta. Satu lagu lagi apa tuh? Di atas normal. Kan mereka dicoba-coba aransemen ini dibikin bagus.
Tapi udahlah, karena second chance temanya itu balikin lagi ke pola awalnya, asalnya, originalnya gitu. Dengan lu yang bermain. Iya. Ya udah, saya tracking udah beres, satu-satu udah keluar. Saya nggak nyangka kalau dalam video klip itu yang terakhir ya, yang menghapus jejak tuh, dia mau main. Tadinya saya nggak mau, tapi karena itu juga masih ada Royalti. ya ikut campur tangan saya. Lu yang take drumnya pada take saat itu. drumnya, masih pengerjaannya juga saya. Salahnya di mana sih kalau saya ikutan, maksudnya ya udah nggak apa-apa gitu. Ikutan di video klip maksudnya. Video klip. Oh, jadi waktu cuma video klip itu memang lu udah nggak di situ. Tapi lu yang isi. Maksudnya gimana? Tunggu. Yang take drumnya tuh lu. Iya. Tapi waktu pas mau pembikinan video klip itu lu udah nggak ada. Udah ada, ya kan itu yang menghapus jejaknya tuh yang lama. Ya dia bikin lagi yang baru dengan nama Noah dan Second Chance. Dia minta Jam main lagi, ikutan lagi ya. Main lagi lah featuring Rejos. Oh, ya. Oh, terus yang lagi viral itu yang mana? Yang itu, mana sih? yang itu. Menghapus jejak itu. Iya, menghapus. Yang nongol cuman berapa second gitu. Nah, itu kan orang-orang berenanya. Itu kan Iqbal juga kemarin ngomong itu masalah itu. Saya bilang, aduh, coba kasih ke Rio drummer, kalau nggak ke Iqbal tuh additionalnya. Mereka yang masih intens sama Noahnya gitu. Nggak usah saya gitu. Rio juga bisa ngejelasin, Iqbal juga bisa. Iqbal Maruli tahu ya? Iya. Bisa ngejelasin itu. Saya bilang udah aja ke Rio, ke Iqbal gitu. Mereka kan masih main, sibuk gitu. Dia pingin saya, ya udah. Saya coba, tapi saya nggak main, saya bilang. Tapi kemarin saya sempat ngeliat ini ya, apa? Ada di channel siapa tuh? Waktu itu lu ada di studio tuh ngobrol-ngobrol, gini kata si Boril gini. Channelnya Iqbal. Itu di mana tuh? Studio di mana? Di Pepep. Oh, ST. di Pepep. Dia ngambil Pepep juga. Mungkin Pepep ceritain kisahnya kan. Ceritain kisah. Cerita ST12 berarti tunggu ketemu Pepeng situ tuh. ketemu? Ada Pepeng. Ada Pepeng juga di situ ya. Nanti boleh lah, si Kang Charlie ini susah banget juga waktunya ini. Saya mau ngobrol sama Kang Pepeng juga. Ada. Bisa gitu. Berarti apa? Podcast jalan-jalan ya, kita nanti ke studionya 2022 ya. 2022. Podcast jalan-jalan. Seru. Apa tadi, ada titipan pesan dari Ivan? Ada titipan pesan, titipan pertanyaan. Itu pertanyaannya yang tadi. Yang lagi rame-rame itu. Ini Mang tolong ditanyain, Reza tuh masuk lagi Noah atau gimana? Iya, karena untuk YouTuber itu rame loh. Wah, saya nggak nonton itu juga kemarin karena si Vanka sama Iqbal tuh. Saya bilang ngapain saya ikut podcast itu ngobrol masalah ini. Tapi akhirnya mereka minta jelasin tentang hubungan itu. Saya bilang tapi ya dia lebih ke apa ya? Lebih ke personal orang-orangnya gitu ya. Tapi saya jelasin gitu. Kalau viralnya enggak. Cuman ya harusnya juga di album Second Chance itu ada Uki. Tapi mereka nawarin ke Uki. Uki juga udah nggak mau ngerjain itu, dia lebih fokus gitu. Saya juga kasih tahu ke teman-teman. Bedanya sama Uki lebih fokus, kalau saya enggak. Karena dalam hal ini saya masih butuh musik itu. Toh saya tidak konsumsi, tapi saya masih butuh ke teman-teman saya yang masih main musik. Jadi gini deh, PR orang hijrah nih, karena udah tahu dengan image hijrah ini biasanya orang ngejauh. Nggak tahu kan? Nah, karena orang udah termindset ke mereka, aduh ini kalau hijrah ini pasti ngomongnya nggak enak, sedikit-sedikit ngomong agama, pakaiannya udah berubah lah. Nah, biasanya begitu tuh. Ke musik mungkin mereka udah nggak respect gitu. Nah, saya coba deketin teman-teman saya yang begitu itu dengan cara itu. Masih main, saya bilang ya main begitu aja. Sama kayak yang seperti Mama juga ngomong Bang Yuki. Ya kan dia buat itu juga. Maksudnya mungkin cara itu disampaikan. Kalau kita nyampain dengan agak keras, mungkin agak keras. Apa ya? Karena hukum tentang masalah musik atau
kabur orang. Ya. Tapi lu sempet ngalamin dijauhin sama orang-orang di Oh, saat lu hijrah? sempat. Masalahnya udah nggak pakai celana jeans lagi, udah pakai cingkrang yang udah gitu. Tapi memang itu lagi suka aja, bukan karena Harus. enggak juga. Enggak, tapi lagi pengen gitu. Jadi kan kalau ibadah itu lebih enak yang pakai yang longgar-longgar yang berbau kain-kain itu kan enak tuh. Tapi image orang melihat itu, aduh ini aja nggak bisa berubah jauh gitu nih, maksudnya. Tapi mereka nggak nanya, cuma mereka agak ini saya bilang kasihan. Saya kan kita juga bersosialisasi ini ada juga yang non muslim lah. Betul, Saya nggak mau betul. mereka yang berprasangka yang aneh-aneh gitu kan, terkesannya teroris lah atau apa dengan image yang jubah. Iya bener kan, padahal nggak begitu maksudnya. Kita harus mesti berbaur gitu, sama seperti biasa saja, cuman pola pikirnya udah berubah, hatinya udah berubah. Iya, Boleh iya. kan begitu kan? Boleh. Nah makanya saya pakai itu. Kalau Uki mungkin dia nggak mau dah, maksudnya dia udah lurus, udah saya nggak mau bersentuhan dengan musik. dengan musik gitu. Tapi nggak masalah. Tapi berhubung Uki nggak ada nih, nah gue nanya aja ke lu yang siapa tahu lu tahu. Tapi dia masih nyimpan gitar-gitarnya masih ada nggak? Alat-alatnya band itu masih ada dia? Nah, mungkin ada kali ya, mungkin ya, tapi nggak tahu masih ada apa enggak juga. Bisa saya salah juga. Emang lu juga jarang Ketemu Uki. Paling telepon SMS-an gitu. Oh. Jadi nggak. Toh kalau dia nyimpan juga, maksudnya ya itu kan buat memorinya dia kan. haknya dia juga Ya, ya. haknya dia juga. Jadi maksudnya jangan karena katanya lu hijrah tapi lu masih nyimpen gitar. Ya orang tuh jadi gini, orang tuh langsung dijat di situ tuh. Karena statement yang dia bilang tadi kan, itu apa para pemerhati apa namanya? Ya. Para komentator gitu itu lebih detail itu ngomong Iya. masalah itu. Lebih pedas ngomong Lebih jahat, ya. itu. Ya maksudnya nggak masalah. Coba begini, kita ini harus terbuka gitu maksudnya. Bukan cuman Uki doang korbannya sebenarnya. Maksudnya bukan korban ini apa? Yang ngomong begitu banyak. Karena ada dua ulama tadi yang berbicara begitu. Cuman lebih menonjol yang musik haram. Karena itu yang suka diangkat sama masyarakat tuh, buat hajar yang lain gitu. Suka dipakai dalil senjata yang lain. Sebenarnya sumber konfliknya di situ ya. Konflik dari situ ngapain? Orang nggak ngangkat yang bisa gitu kan? Karena dari kita sendiri nggak baca. Kalau baca itu berhenti komen nggak? Oh iya gue tahu gini, ya udah, dia nggak akan bakal. Ini dibaca buku koran lah, yang apa, yang gosip-gosip. Kalau kita baca buku agama tahu, yang Uki omongin oh ini ya udah, dia mungkin lebih ke sana arahnya, atau dia lebih apa ya? Lebih fokus di agama gitu kan. Kalau yang belum oh iya, tapi tidak harus dihajar gitu kalau saya bilang. Tapi waktu kemarin ini nih ada pertanyaan ini. Waktu apa ya? Konser bukan konser apa ya? Drummernya pakai Ray itu. Ray Prasetya. Itu acara apa? Oh saya belum lihat. Oh ini ya, saya sempat lihat. Launchingnya Taman Langit. Launching. Kalau nggak Itu salah saya lihat. sempat dihubungi sama mereka enggak? Siapa? Lu. Enggak, saya udah bilang duluan. Kalau kita mau reunian atau mungkin kita cuman lagi anak-anak juga nggak maksa kok. Dia itu pun dia tanya lu cuma bantuin, udah bilang bantuin. Gue tanya Uki udah enggak, ya udah mereka juga nggak masalah gitu, nggak maksa gitu. Toh kalau urusan itu saya bilang saya mungkin nggak ikutan, kasih ke yang lebih maksudnya lebih pas lah ya. Karena selera musiknya udah berkurang kali. Enggak, kalau lu bilang coba carilah kasih sama yang lebih pas, salah. Nah kenapa? Salah, Peter Pan itu lu. Nah Ding tang ding ding tata deng tang deg deg tata tata teng nong tang ding tata deng. Nah, itunya kan pasnya. Jadi memang ada satu statement yang saya nggak bilang gitu. Mentok. Jadi saya sempat mentok di Noah itu mentok karena sound itu terus. Jadi begini, saya suka berumpamaan gini. Ini saya jadi penonton gitu. Ya, jadi penonton. Ini Noah lagi main gitu.
Terus saya yang menonton, saya juga yang main drumnya gitu, umpamanya gitu lah. Iya, Saya suka iya, berhayal gitu. iya. Karena saya saking mentoknya itu maksudnya, soalnya ini terus gitu. Karena drumnya itu apa ya, sebenarnya banyak sih kebutuhannya. Karena mungkin lagi nggak fokus, dengerin hasil rekaman ini kan, aduh ini begini terus ya. Saya bilang coba sama orang lain nih dipoles gitu. Coba ganti drummernya karena ketukannya ini saya sendiri pun bosan. Jenuh gitu ya memainkan itu. Padahal udah digulik harus cari ini, oke. Tapi tuh jenuh di situnya. Saya bilang oke, mungkin udah nggak fokus kali. Coba kasih orang lain tuh. Pernah tuh di Sabuga diundang diam-diam datang ke acara apa itu? Kedokteran Unpad atau apa tuh? Nonton. Keren, bagus. Bahkan lebih modern maksudnya. Sama siapa? Sama Mario, sama ini Mario. bagus. Maksudnya udah ini yang maksud saya ini udah. Karena saya juga maksudnya gini, udahlah kalau saya udah nggak fokus, ngapain harus itu kasih ke orang lain maksudnya yang lebih. Karena mereka ini selalu produktif. Yeah. Karena masih di musik. Yeah. Apa kerjanya masih di situ. Kalau orang yang udah nggak produktif lagi, ngapain, iya kan? Ya makanya saya udah kebenaran memang hijrah ya. Enggak, tapi ini Za, gue mau nanyanya lebih ke dalam. Aduh, bahaya. Nah, Apa? Itu bahaya. Maksudnya, ya boleh dong ya. Maksudnya siapa tahu kan, gue juga ngerasainnya kayak gimana gitu. Ada perasaan menyesal nggak? Lu waktu itu mendirikan bahwa gue keluar dari Noah gitu. Dalam nih. Oke. Bukan lu mikir terus enggak. Dari hati lu gitu. Saya cabut dari Noah itu dipikirin itu setahun Ki. Setahun berikut dipikir yang kiri kanannya lah, belakangnya, depannya harus bagaimana. Udah dipikirin. Bukan masalah jenuh juga. Jadi ada pandangan lain kalau buat saya. Buat pribadi sendiri ya, maksudnya ya buat konsumsi saya sendiri. Toh begitu saya bilang oh ini yang sama oke, saya udah rasain gini kayaknya siap kayaknya keluar dari sini ya udah. Nah tinggal saya ngomong ke anak-anak nih, harus ngomong seperti apa gitu. Jadi saya nggak mau juga saya keluar dengan. Maksudnya bini lu juga diajak ngobrol sama lu? Harus Dimintain pertimbangannya. iya pertimbangannya. Oke jadi gini, nggak mungkin dong kalau hijrah bini lu belum hijrah. Itu bakalan jadi pisau di belakang hari. Minimal dia sejalan. Kalau toh nggak sejalan berarti di tengah jalan pisah dong. Masalah jadi gini, sebenarnya lebih ke prinsip hidup kayaknya. Gue udah mikir di situ tuh. Dia umur 40, gue udah stop kayaknya. Gue pengen fokus tempat lain, gue pengen ibadah udah. Maksudnya kalau orang tanya di ranah spiritual, fokus di tempat lain. ya fokus Bukan di tempat lain berarti bukan fokus band lain, bukan. enggak. Ya. Fokus tempat lain itu lebih ke spiritualnya maksudnya. Ya gue pengen fokus di situ aja. Gue siapin, udah selesai maksudnya. Itu cuma cerita. Toh batinnya nggak putus sama anak-anak kan. Gue masih bisa berteman. Kapanpun gue bilang, gue mau main nggak 1-2 lagu di Noah. Mereka masih mau insya Allah ya. Maksudnya hubungan masih kuat gitu. Yeah. Gue nggak merasa kalau di satu sisi, bro saya keluar ya berantakan segala macam, mau pokoknya cabut musuhan aja. Itu akan sangat menyakitkan. Karena satu saat kita ngingat memori, tuh saya dulu sama anak-anak di sini ya main di sini. Telepon mereka karena nggak bisa. Udah hancur duluan tuh hubungan. Yeah. Saya kan enggak sama anak-anak kan. Ngerjain album masih gitu. Kalau kemarin juga mereka sekali-sekali kita featuring, saya bilang silakan, saya bilang nggak masalah, cuma kalau main saya keikutan. Selain main saya bisa bantu di mana? Kalau manggung itu kasih ke Termasuk take drum bisa. take drum bisa. Kalau video klip oke, nggak masalah. Yeah. Kalau ikutan main saya cuma jaga jaga rules. Yeah. Cuma jaga ini kayak metronom aja maksudnya, tetap di jalur yang itu terus gitu. Yeah. Karena udah enakin di situ maksudnya.
kalau saya balik ke situ akan pindah balik lagi Betul, pola betul, ya betul. itu doang sih. Silaturahmi itu masih terus, jadi toh saya juga seperti tidak berasa keluar. Atmosfer mana masih Iya, sama, iya. frekuensinya yang beda kan. Benar nggak sih? Iya, iya, iya. Ya. Jadi di saat mereka lagi ada produksi di mana nih, gue Betul. datang Toh ketemu ada gue sering pengen ketemu nelfon. sama Lukman Ya gitu kan. gitu. Apalagi sama Lukman tuh gue sering ngobrol, man di mana gitu, nongkrong di kafe ini gitu, ngobrol panjang lebar. Lukman itu kan lebih ngomong sharing gitu Iya. biasanya. Tapi kan Lukman juga hijrah juga kan? Udah Sebelum cuman lu ya? sebelum saya. Iya. Dia yang ngajak. Ah, Ya karena dia ada pertimbangan lain kan. Kalau Oke, ya. hijrah ada orang yang Ya. sip, ada yang belum gitu. Ya. Makanya kan kalau ada pertanyaan tuh, dia bisa kan hijrah tapi masih main bisa. Cuma fokus lu nggak dapet. Bener tuh bang? Cuman bisa doang lah. Bisa doang, bisa. Kalau ibadah bisa, cuman pada saat lu, aduh gue pengen butuh yang benar-benar fokus di situ nggak bisa. Gitu. Dan Soalnya gue juga pengen ngobrol sama Lukman ya, Cok. undang aja dia coba. Jadi Lukman itu dia tuh bisanya kayak gini, ya maksudnya nggak tahu ya, mungkin itu ada pribadinya dia yang gue hijrah tapi gue nggak ninggalin band. Bisa tuh. Itu ada contohnya di Lukman tuh. Itu ada contohnya di Lukman. Terus yang dirasakan sama Lukman apa gitu. Nah sementara lu kayak Uki hijrah tapi kan keluar. Nah kayak Mama kan Bisa dia. bisa. Tinggal ini doang sih. Jadi poinnya sih lebih ke masing-masing. Jadi hijrahnya lebih ke pribadi orangnya, bukan ke keseluruhan dulu. Seperti ini bisa gitu. Apa yang nggak bisa, cuma ada satu waktu kita lagi pingin fokus di agama. Saya nggak mau dengan urusan lain. Itu nggak bisa. Kalau teman-teman saya kayak Mama atau kalau toh Mama itu dalam pandemi kan saya lebih sering main sama Mama karena geng-geng hijrah itu main di sini oke, satu frekuensi tuh. Ya justru sama pas band mungkin karena mungkin dia butuh gig yang besar jadi jarang main. Kalau di gig kecil kayak di acara-acara kampus itu masih main, itu satu frekuensi. Tapi kalau dia ke pas band belum tahu lagi. Waktu yang Noah kan jadwalnya Allah ya Rabbi Karim itu Ki susah libur aja. Sekarang Kalau sekarang udah mulai longgar karena mungkin nggak Iya, banyak. Cuma kondisi, kan mereka iya. tuh banyak apa ya? nggak pada saat itu gitu maksudnya. Pada saat itu gitu. Mana kita tahu di depannya ada pandemi kayak gini ya, nggak tahu. Cuma Terus selama 1 tahun lu memikirkan untuk keluar dari Noah itu memang lu udah ngomong curhatan lah sama Lukman. itu Curhatan. orang yang sering saya komunikasi tuh. Lukman sama Benyo yang manajer. Ah. Nah, itu orang yang bisa memediasi antara saya dan anak-anak dan bos. Gue harus gimana gitu. Dia juga nggak masuk akal dia. Coba lu kasih poinnya gini, lu mau keluar. Alasannya hijrah, gue nggak masuk. Orang ini urusan spiritual agama belum masuk ke dia. Sekarang begini, saya lebih susah lagi ngejelasin saya hijrah kayak orang sakit perut. Misalnya begitu ya, namanya Ki, jangan sakit perut ya. Paling saya bilang udah minum obat aja. Saya nggak bisa rasain karena yang punya badan situ. Begitulah yang susah ngejelasin hijrah itu. Mau panjang lebar kita urusan jelasin tentang agama, agak susah orang pemahaman tentang itu. Karena bukan saya bilang nggak ada basic tentang spiritual, tentang agama. Nggak mau tahu biasanya banyak orang. Jadi mereka bisa ngeband dan bisa apa yang nggak bisa. Cuma saya butuh sesuatu yang lain. Jadi berarti bukan Saya pengen coba, bukan karena bukan. jenuhnya bukan ya? Bukan juga. Saya pengen coba mungkin kalau saya keluar dari band ini atau dari tempat ini kayaknya coba dengan hidup yang saya hijrah lebih fokus. Terus kedua apa nih di lain itu biar mengisi dagang atau bisa lebih apalagi yang dibikin gitu ya. Dagang yang baju itu yang dulu kan? Iya.
Brand yang dulu itu kan? 40 Days Out tuh. Oh itu masih? Itu? Masih. Toh masuknya bisa gitu. Iya, iya. Cuma kita kan nggak, coba begini bayangin coba. Kalau kita lagi pingin apa ya, tunggu, saya mikir gini. Kalau kita hijrah lagi di posisi band ya. Pokoknya lagi pingin ibadah di kamar tuh. Lagi kita pingin fokus ngaji gitu. Tiba-tiba di satu sisi kita harus pikirin aransemen tah. Sana mikir kumaha tah. Noah itu nggak lepas dari konsep. Konsep apapun dia nggak mau konsep itu berulang-ulang. Harus ada yang baru, Makanya produktif orang-orang ya kan. Kalau kita lagi belajar ngaji, terus tiba-tiba aja telepon ke ini dulu, ke kamar dulu bentar. Kan kalau di hotel biasa kalau lagi turun begitu. Kamar Boril gitu, ngomong dulu masalah mau dibikin gimana nih acara ulang tahun TV apa gitu. Oh bagusnya digini, udah lupa deh bacaan itu. Coba dirasain satu sisi itu, aduh. Nah itu tuh yang maksudnya yang ya hal yang paling sepele gitu. Lagi fokus nih ngaji. Jalan ini dulu, kita aransemen ini dulu. Oh iya oke. Balik lagi aransemen. Beres aransemen balik lagi gitu. Waduh, saya nggak bisa bagi dua kepala yang. Ya. Bener nggak sih? Tidak bisa melakukan pekerjaan. Iya, saya lebih kalau satu kita kerjain Ya. gitu, fokus. Udah musik itu musik. Nggak usah di situ dulu gitu. Kalau cuma ibadah itu bisa, walaupun waktunya tidak tepat. Agak mundur-mundur lah. Mundur, gitu ya. mundur. Kan saya yang pingin diamalin ini yang namanya orang hijrah kan. Betul. Diamalin sesuai yang Seharusnya. seharusnya. Ternyata ada bentrok, tapi itu nggak masalah buat saya. Cuma satu sisi lain kalau momen itu tadi berbarengan, itu beda rasa. Yang satu nano-nano, yang satu bagaimana, Ya, itu bercampur. oke. Bingung bang, coba. Lagi ngaji, aja bentar lagi aransemen itu ngomong. Dan kalau kita aransemen atau bikin konsep itu nggak langsung di studio, obrolin dulu gitu, ngobrol panjang tuh, kayak gini ngerokok, terus ngomong dulu, Adi gimana? Oh dibikin kayak gini, coba putar lagunya ini yang mau dibikin konsep. Jadi kan nyita waktu sampai 2 jam 3 jam gitu. Nah nanti di promnya di latihan gitu. Oh iya gini bikin gini. Balik lagi ke situ ngaji. Oh di. Bodei. Bener gak sih? Itu yang saya bilang oh ini nggak bisa. Itu doang tuh. Jadi udah nemu sebenarnya jawabannya. Bagi frekuensinya susah gitu. Kalau ibadah oke, sholat bisa. Oke, berarti itu hebatnya Lukman ya? Jago. Jadi gini, maksudnya Lukman juga nggak begitu. Akhirnya akan memilih gini. Oke, saya mungkin di garis besarnya urusan hijrah ini tidak lebih detail. Detail-detailnya mungkin yang saya bilang tadi. Saya pengen fokus di ngaji aja terus gitu. Toh kalau berhenti ngaji baru saya bisa udah hafal ini semua, baru saya ngurus dagang. Gitu. Balik lagi gitu masih bisa karena waktu dagangnya bisa diatur gitu. Nah terus waktu kemarin yang kita lihat itu bareng sama Mama Yuki sama Play Utopia itu acara apa? Itu band apa tuh? Itu biar